today? I'm fine. And you, Miss? I'm fine, thank you. So, before we start our lesson, let's pray together. Ulpa, please. Before we study, let's pray together. And the prayer begins. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amen. So, who's absent today? Alia, Miss. Why? She's sick. Oke, belajar apa kita hari ini? Enggak tahu, Miss. Kita hari ini belajar procedure text. Ada yang tahu procedure text itu apa? Enggak tahu, Miss. Oke, procedure text itu a text to tell how to make or how to operate something. Misalnya gini, misalnya cara buat makanan, cara buat minuman, atau cara mengoperasikan sesuatu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini, I hope you can analyze and will be able to write down the materials and the steps of the foods or drinks or something. Jadi tujuannya di sini, Miss harap kalian bisa menganalisis dan bisa menulis cara atau langkah membuat makanan atau minuman atau cara mengoperasikan sesuatu. Oke, sebelumnya Miss menanya, kalian udah makan atau belum? Sudah, Miss. What do you eat? Nasi goreng, Miss. Bahasa Inggrisnya apa? Fried rice. Siapa yang tahu bahan-bahan buat nasi goreng? Nasi. Terus? Bawang merah. Kecap, ya Kecap. kan? Cara buatnya gimana? Goreng bawang merah. Terus masukkan nasinya. Terus campurkan kecapnya. Nah, kan jadi kayak gitulah mau kita pelajari. Kita ini mempelajari prosedur teks ini itu mempelajari cara membuat sesuatu atau cara mengoperasikan sesuatu. Jadi sebelum itu Miss mau tulis dulu materi berhubungan dengan prosedur teks. Sambil tulis ya.
Udah. Udah, Miss. Jadi coba baca ini. Ulfa coba baca. Procedure text. To tell how to make or operate or do something. Unsur bahasanya yang pertama conjunctions tempora. Yang kedua bentuk perintah. 3 present tense. Yang keempat adverbal menyatakan waktu. struktur teks. Yang pertama goal, yang kedua materials, yang ketiga steps. Oke, prosedur teks. Kayak Miss bilang sebelumnya kan, prosedur teks itu to tell how to make or how to operate or do something. To tell. Untuk memberitahu how, bagaimana membuat, mengoperasikan, melakukan sesuatu. Unsur bahasanya yang pertama itu conjunction temporal. Contohnya conjunction temporal ini first, second, next, then. Kalau kita mau buat prosedur teks, biasanya itu selalu menggunakan kata-kata first, second, after untuk menghubungkan antar kalimat. Lalu yang kedua itu biasanya selalu menggunakan bentuk perintah seperti blend, kayak gini, campurkan ini itu, tambahkan ini itu, gitu kan. Terus menggunakan present tense, tahu kan present tense, simple present tense, subject plus verb one. Terus adverbal untuk menyatakan waktu. Biasanya kita kalau menggunakan membuat prosedur teks ini, misalkan rebus ini 2 menit gitu-gitu kan, itulah dia namanya adverbal menyatakan waktu. Jadi struktur teks dari prosedur teks yang pertama itu ada goals. Goal ini inilah dia how to make or operate something. Yang kedua itu materials itu itulah dia bahan-bahannya. Yang ketiga steps, langkah-langkahnya. Contohnya seperti nasi goreng tadi, ini Miss ada bagikan. Oke, coba baca teks yang udah Miss kasih, terus coba kalian pahami pelan-pelan. Miss kasih waktu 30 detik. Baru kita bahas sama-sama. Udah, finish? Oke, kita bahas pertanyaannya sama-sama ya. Coba baca pertanyaan pertama, Ulfa. What ingredients must we prepare? Artinya siapa yang tahu? Apa bahan-bahan yang mesti kita persiapkan? Coba lihat di teks itu, ada dia bahan-bahannya. Coba sebutkan. 1 plate of white rice. 1 piring nasi putih. Terus? 2 eggs, 2 telur. Terus? Teaspoon of salt, garam 1 sendok teh. 2 cloves of onions, bawang putih 2 siung. 1 cloves of garlic, bawang merah 1 siung. Setengah batang perai, chili, pepper, cooking oil. Oke, udah tahu ya kan? Yang kedua coba baca ya, soal nomor 2. How many steps in making a fried rice? Artinya? Berapa banyak langkah-langkah untuk membuat nasi goreng? Coba lihat di situ, berapa langkah? Ada 12, Miss. Oke. Yang
ketiga, baca lupa soalnya. What must Mas, what must we do first? apa yang kita lakukan pertama kali? Prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Oke, nomor 4 Hera. What is the goal of the text? Kan udah Miss jelaskan tadi. Goalsnya apa? To tell how to make a fried rice. Ya. Last question, Ulfa, coba baca. How we can make transition of each steps. Bagaimana kita membuat transisi untuk setiap langkahnya? Coba lihat di situ langkahnya. Yang pertama, ya apa? Prepare a frying pan and pour the cooking oil. Yang kedua, Heat the frying pan by using a medium flame. ada nggak situ yang gunain first gitu? Next, Yang pakai itu dia panaskan lilin dengan api sedang. Setelah, after, itulah dia yang dimaksud dengan transitionnya. Oh ya Miss. Tadi kayak Miss bilang itu ada first, second, then, after, gitu ya. Oke. Miss rasa kalian udah bisa ya kan menganalisis materi, bahan-bahannya, langkah-langkahnya, alat-alatnya. Udah bisa ya kan? Udah ya? Udah Miss. Udah mengerti kan? Udah Miss. Miss mau bagi satu gambar untuk kalian. Terus kalian diskusikan bahan-bahannya, alat-alatnya, sama cara membuatnya. Nih. Coba lihat gambar apa itu? Jus alpukat. Nah, di sini inilah kalian diskusikan ya kan, kalian berdua ini. Kalian diskusikan alatnya, bahannya, ingredientsnya kan. Terus stepsnya sama goalsnya ya kan. Ini kalian tulislah apa yang kalian tahu. Miss tunggu, dan kalau ada pertanyaan yang susah-susah tanyakan saja sama Miss. Oke Miss. Udah pernah kan kalian minum jus pokat? Udah Miss. Buatnya pernah? Pernah Miss. Tahu lah kan cara buatnya. Cara buatnya Miss. Ini susu kental manis itu apa? Baik aja buat. Kalau sedotan Miss apa dia bahasa Inggrisnya? Straw. Apa lagi? Bentar ya Miss. Gak ada kayaknya lagi Miss. Ingredientsnya udah. Udah. Tinggal stepnya sedikit lagi. Di stepnya tuh gunain apa ya? Apa namanya? Transisional itu, yang first, second. Oke Miss.
Sampai mana? Sedikit lagi, Miss. Terus ya, Miss. Hah? Coba kalian presentasikan dimulai dari goalsnya ya. Goals Dua ya, jangan sendiri. avocado is good for lowering cholesterol and also a powerful antioxidant that can protect our eyes. To give its benefits, simple eat ripe avocado or drink its juice. Making avocado juice is so simple. With simple ingredients you find in your kitchen, you can do it alone at home. Collect the ingredients listed below and follow the steps. Oke, coba baca artinya. Alpukat baik untuk menurunkan kolesterol dan juga merupakan antioksidan Kuat yang dapat melindungi mata kita. Untuk mengetahui manfaatnya, cukup makan alpukat matang atau jusnya. Membuat jus alpukat sangat sederhana. Dengan bahan-bahan bahan-bahan sederhana sederhana yang yang Anda temukan di dapur Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Kumpulkan bahan-bahan yang tercantum di bawah ini dan ikuti langkah-langkahnya. Oke, cobalah sebutkan bahan-bahannya. Ingredientsnya 1 avocado, 1 alpukat, 1 cup of milk, 1 cangkir susu, sugar or honey, gula atau madu, gelas, straw atau sedotan. Terus Stepsnya, first, cut the avocado in half vertically and remove the seed with a knife, then scoop out the pulp. Pertama, potong alpukat menjadi 2 secara vertikal dan buang bijinya dengan pisau dan ambil dagingnya. Yang kedua, put the avocado pulp into a blender. Masukkan daging buah alpukat ke dalam blender. Yang ketiga, Add some milk. Masukkan beberapa susu. Yang keempat, To sweeten it, you can also add some sugar or honey. Untuk mempermanisnya, kamu bisa menambahkan beberapa gula atau madu. Yang kelima, blend it for about 5 until until 10 minutes until all the ingredients are mixed perfectly. Blender selama 5-10 menit sampai semua bahan tercampur sempurna. Yang 6, pour the juice into a glass and your avocado juice is ready to drink. Tuang jus ke dalam gelas dan jus avocado siap untuk diminum. ya bagus. Udah pandai ya kalian. Oke, Miss rasa kalian udah bagus, udah paham tentang prosedur teks ini. Dari tugas-tugas yang kalian buat juga bagus, kosakatanya juga udah bagus. Cuman untuk mengingatkan kembali kepada kalian dan supaya kalian lebih paham lagi, Miss akan membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Yang
Ini coba lihat di papan tulis. Fungsi prosedur teks to tell how to make or how to operate something. Untuk memberitahu bagaimana cara membuat sesuatu, cara mengoperasikan sesuatu, atau cara melakukan sesuatu. Unsur bahasanya ada conjunction temporal, itu ialah first, second, yang gitu. Terus biasanya menggunakan bentuk perintah. Tadi di situ ada kan cut, blend, ya kan, ada kan? Itulah dia. Dan selalu menggunakan simple present tense. Coba kalian lihat di stepsnya. Itu menggunakan apa? Coba contohnya yang menggunakan simple present tense. Yang bab 1. Remove. Remove kan. Coba sini. Ini put the avocado, ya kan? Itu menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena dia menggunakan verb 1. Terus adverbal menyatakan waktu. Di situ ada nggak tadi contohnya yang kalian buat? Menyatakan waktu ada, Miss. Yaitu blend it for about 5 sampai 10 menit itu adverbal waktu. Lalu struktur teksnya ada goalnya. Lalu material and steps. Coba di situ goalsnya tadi apa? To make a glass of avocado juice. Lalu materialsnya, Itu yang udah tadi. bahan-bahannya. Iya, yang avocado. Terus milk, sugar, ya itulah dia. Stepsnya kalian udah tahu kan? Tadi stepnya Miss bilang kan menggunakan conjunction temporal. Coba. Conjunction temporal itu kayak no. First. Di situ tadi ada kalian buat. That means first cut the avocado in half. Then lalu gitu kan biasa kita buat kayak gitu kan. Lalu udah ya. Bentuk perintah juga ada, Miss. Yang mana? Coba tunjukkan bentuk perintah yang kalian buat di situ. Add, Oke. blend, Ya. Udah bagus Put. kalian. juga. Jadi Miss harap setelah belajar prosedur teks ini di rumah kalian latihan. Misal contohnya ini contoh sederhananya ketika kalian masak. Kalian coba-coba menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu lah kan. Kayak nge-vlog. Pertama-tama kita buat ini gitu. Ya, Miss. Tapi kalau bisa campur-campur dengan bahasa Inggris supaya kalian terbiasa dan vocab kalian juga nambah. Lalu Miss kasih juga, ini tugas ya harus dikerjain ya minggu depan. Miss. Oke, Miss. Kalian coba buat teks prosedur. Satu teks prosedur yang untuk membuat sesuatu itu how to make something. Misalnya masak makanan, minuman. Terus, Miss. Terus satu lagi how to operate something, mengoperasikan sesuatu. Contohnya itu, coba siapa yang bisa kasih contoh? Menggunakan komputer. Ya, menghidupkannya ya kan. Ya, kalau misalnya yang merakit robot itu juga bisa. Bisa. Yes. Itu ya, satu tentang how to make something, satu lagi how to operate something. Dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan lagi ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Itu dibuat di Slapper ya, Miss? Ya, Oke, Miss. itu ya di HPS. Ya, Miss. Oke, Miss. Yes. Oke. Jadi Miss harap kalian ini tetap semangat belajar, praktis terus. Diulang-ulang terus ya pelajarannya. Oke, Miss. Sekian yang dapat disampaikan pada hari ini.
Miss harap kalian bisa ngerti, paham, dan lebih banyak praktis lagi. Oke, Miss. Oke, Miss rasa cukup sekian untuk hari ini. Miss harap kalian bisa lebih banyak lagi praktisnya, tambah vocab lagi, jangan malas-malas, dan jangan lupa kerjakan tugas yang Miss kasih untuk minggu depan. Kalau ada yang susah atau yang ingin ditanyakan, boleh tanya sama Miss. Kita akhiri pelajaran hari ini. Coba Ulfa pimpin doa kita sebelum kita pulang. Before we go home, let's pray together. And let's pray together. Finish. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.